Euro 2024 telah mencapai puncaknya dengan pertandingan semifinal yang mempertemukan dua tim raksasa, Inggris dan Belanda. Kedua tim ini telah menunjukkan performa yang luar biasa sepanjang turnamen. Dan kini mereka bersiap untuk berhadapan dalam pertarungan mendebarkan yang akan menentukan siapa yang melangkah ke final. Inggris tiba di semifinal dengan perjalanan yang penuh lika-liku. Mengawali turnamen dengan keberuntungan sebagai juara grup C, mereka melanjutkan perjuangan dengan dramatis melawan Slovakia di babak 16 besar. Lolos berkat keajaiban di injury time. Lalu, mereka menyingkirkan Swiss lewat adu penalti di perempat final. Jordan Pickford menjadi pahlawan dengan strategi contekan penalti di botol minumannya, sebuah taktik yang membuahkan hasil manis. Di sisi lain, Belanda tampil lebih meyakinkan. Bak superhero dengan jubah oranye. Mereka menyingkirkan Rumania dengan skor telak 3-0 di 16 besar, lalu menumbangkan Turki 2-1 dengan comeback luar biasa di 20 menit akhir, seperti kisah pahlawan yang selalu muncul di menit terakhir. Koman membawa timnya melangkah dengan percaya diri, menunjukkan bahwa De Oranje memiliki kemampuan untuk tampil di saat yang paling krusial. Southgate, yang sempat dikritik karena taktik dan strateginya, akhirnya merespons dengan perubahan signifikan di perempat final. Formasi 3 back yang diterapkan saat melawan Swiss menunjukkan fleksibilitas dan keberaniannya, seolah Inggris berubah menjadi bunglon yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Namun, masalah krisis gol masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Inggris. 5 gol dari 5 partai dengan 2 diantaranya baru tercipta di menit-menit akhir laga, menandakan kelemahan yang harus segera diperbaiki. Inggris dan Belanda sudah 28 tahun tak bertemu di turnamen besar, seakan-akan mereka menjalani long distance relationship sepak bola. Terakhir kedua, kubu berjumpa pada ajang resmi adalah di Euro 1996 silam. Pada tahun itu, The Three Lions menaklukkan De Oranje dengan skor telak 4-1. Sebuah kemenangan yang terasa manis, seperti es krim di musim panas. Bintang muda Inggris, Jude Bellingham, bahkan belum lahir saat kemenangan fantastis itu terjadi. Dia baru lahir 7 tahun setelah momen bersejarah tersebut. Namun, dalam partai yang berlangsung lebih dari seperempat abad lalu, sang pelatih The Three Lions saat ini, Gareth Southgate, adalah salah satu pemain di line-up. Tentunya, Southgate punya motivasi besar untuk mengulang sejarah manis sekaligus melakukan penebusan. Euro 1996 adalah tahun yang sama, ketika Southgate dianggap sebagai salah satu penyebab tersingkirnya Inggris dari Jerman di semifinal. Ia menjadi satu-satunya eksekutor adu penalti yang gagal membobol gawang lawan, membuat momen tersebut terasa pahit seperti kopi tanpa gula. Kini, penebusan semakin dekat dengan Southgate, dan ia siap untuk membalikkan keadaan serta menulis cerita baru yang lebih indah. Sebaliknya, nostalgia lama juga ingin dibawa oleh Belanda. Pelatih mereka, Ronald Koeman, adalah bagian dari kemenangan De Oranje di Euro 1988 Jerman. Kembali ke negeri Panzer, Koeman semakin dekat untuk mengulang kisah lama yang penuh kemenangan. Pertanyaannya adalah, kenangan mana yang akan terulang? Akankah Southgate berhasil menebus masa lalunya? Atau Koeman akan membawa Belanda kembali ke masa kejayaan? Ini akan menjadi pertemuan yang penuh dengan momen emosional, seperti drama yang tak boleh dilewatkan. Gakpo, penyerang Liverpool, telah mencetak 3 gol dan 1 assist di Piala Eropa 2024. Catatan impresif tersebut menempatkan dia dalam persaingan untuk gelar top skor bersama Georges Mikautadze, Ivan Srans, dan Jamal Musiala.
Gakpo akan berusaha sekuat tenaga untuk mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak. Belanda pun dipastikan tampil dengan kekuatan penuh menghadapi Inggris. Setelah para pemain yang sebelumnya mengantongi kartu kuning diputihkan berdasarkan peraturan turnamen Euro. Performa gemilang Gakpo bak deja vu bagi Belanda saat bermain di Piala Dunia 2022. Kala itu, pemain berusia 25 tahun itu tampil menonjol dengan torehan 3 gol dari 5 pertandingan yang dijalani. Liverpool pun kepincut hingga memboyongnya pada bursa transfer musim dingin tahun lalu. Namun, penampilannya bersama The Reds tidak secemerlang saat dia bermain untuk Belanda. Musim ini saja, Gakpo hanya mencetak 16 gol dan 6 assist dari 53 kali bermain di semua kompetisi. Torehan golnya hanya terpaut 1 gol dari Diogo Jota, 15, yang hanya bermain 32 kali karena lebih sering menghabiskan waktu di ruang medis. Di sisi lain, Inggris harus bersusah payah melewati hadangan Swiss untuk bisa memastikan satu tempat di semifinal. Bermain imbang 1-1 selama 120 menit, The Three Lions akhirnya menang dengan skor 4-2 di babak aduan kekuatan. Dengan kembalinya Marc Guehi dari hukuman akumulasi kartu kuning. Bek asal Crystal Palace itu adalah salah satu pilar penting di lini belakang dengan catatan penalti. Menatap pertandingan kontra Belanda, tim asuhan Gareth Southgate mendapat tambah ball recovery terbanyak, 37 kali dibanding pemain Inggris lainnya. Ia juga mencatatkan rata-rata tackle sukses terbanyak setiap pertandingannya, 5 kali. Selain itu, Inggris dipastikan bakal bermain dengan kekuatan terbaiknya melawan Belanda. Para pemain andalan seperti Harry Kane, Jude Bellingham, Kyle Walker, dan Declan Rice dalam kondisi prima. Layaknya pasukan elit yang dipersiapkan untuk misi penting, mereka siap menghadapi segala tantangan. Pertandingan ini akan menjadi panggung di mana dua kekuatan besar bertemu. Akankah Gakpo berhasil memimpin pasukan oranye menuju kemenangan, atau Southgate dan pasukannya akan menulis babak baru dalam sejarah mereka? Terima kasih sudah menonton Kabar Sports. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dengan informasi terbaru seputar dunia olahraga.